Terima kasih Kak Idris atas pemaparannya. Ini saya simpulkan sedikit ya sebelum kita masuk pada sesi diskusi. Banyak, ini hampir sama kemudian dengan Kak Viani tadi ya, mirip-mirip gitu. Banyak kemudian kasus kekerasan seksual yang terungkap terlambat. Justru misalkan kejadian ketika anak masih SD, mereka baru berani speak up itu justru pada ketika mereka sudah remaja atau ketika sudah dewasa. Nah, ada faktor-faktor trauma, ada faktor-faktor gangguan secara psikologi yang kemudian mereka rasakan, dan ketika baru mereka paham terkait isu ini, mereka baru, oh ya, saya dulu adalah seorang korban gitu. Ini mengapa kemudian penting yang tadi Kak Viani bilang bahwa pendidikan seksual itu, pendidikan seks ya, penting bagi anak-anak di bawah umur agar mereka paham bahwa mereka bisa dan kemungkinan besar akan menjadi korban, dan paling tidak mereka sudah siap untuk membela diri, perlindungan dirinya, pencegahan gitu ya. Kemudian ini tadi menarik sedikit Kak Idris singgung terkait ini pentingnya pengarus utamaan hak anak ya. Karena sebenarnya dalam hukum positif kita, dalam undang-undang itu diatur, kemudian di BOL sendiri itu ada perdanya yang mengatur juga terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, itu mengatur tentang pemenuhan hak anak. Ini penting ini untuk kita pahami sama-sama ya, bahwa anak-anak itu punya hak dan itu hak asasi manusia yang harus kita lindungi. Kemudian infrastruktur pemahaman pendidikan terkait seks pada anak itu juga sempat disinggung oleh Kak Idris, terutama ini pada pola asuh yang sering bermasalah dan sering ditemukan kasusnya ini ternyata ada masalah pada cara berkomunikasi dalam keluarga. Ini yang justru takutnya menjadi semacam ini ya Kak, anak-anak yang dibiarkan berjuang sendiri menjadi fenomena bola salju, mereka pada akhirnya ketika dewasa atau bahkan pada umur mereka yang remaja itu menjadi pelaku. Ini yang harus sangat kita hindari. Makanya pola asuh dalam keluarga tidak hanya orang tua, bagi teman-teman yang mungkin sudah yatim piatu juga ya, oleh wali. Jadi orang tua dan wali anak ini sangat penting untuk memperhatikan pola asuh dalam keluarga. Untuk selain komunikasi yang baik tadi, terutama ini keberanian dan rasa percaya diri anak, sehingga mereka jadi berani gitu, jadi percaya diri untuk melindungi dirinya, untuk membela dirinya. Ini yang kemudian sangat penting. Kemudian apalagi ya, ini fenomena tetangga rasa saudara, ini hati-hati memberikan kepercayaan penuh pada orang asing yang tiba-tiba gitu ya hadir di kehidupan keluarga. Kita juga harus membekali anak terkait ini. Jangan sampai yang bisa menyentuh itu tadi yang Kak Viani sempat lewat video juga kita bisa lihat ya, yang boleh menyentuh anggota tubuh kita selain diri kita sendiri biasanya memang adalah ibu ya. Karena misalkan untuk membantu anak dalam hal kesehatan dan mungkin kebersihan diri itu ya, mungkin ibu yang bisa kita izinkan untuk menyentuh anggota tubuh. Ini nanti kita akan diskusikan selanjutnya. Ini fenomena tetangga rasa saudara, hati-hati ya orang tua, ini bagi para orang tua yang ada di sini mungkin harus diperhatikan juga untuk membebaskan orang luar, orang asing untuk berkeliaran terlalu bebas itu di lingkungan rumah, itu harus kita perhatikan juga. Oke, nanti selanjutnya kita akan bahas pada sesi diskusi. Buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan pada Kak Viani maupun Kak Idris, boleh siap-siap untuk mengajukan pertanyaannya sebentar lagi. Sebelumnya saya mau menyapa dulu ini teman-teman yang sudah bergabung pada webinar malam hari ini. Teman-teman di Sulteng sendiri ini ya, di wilayah Sulawesi Tengah ada teman-teman dari Buol, halo semuanya, dari Toli-Toli, dari Luwuk, dari Palu, luar biasa. Kemudian dari teman-teman yang di luar Sulawesi Tengah, ini saya mau menyapa teman-teman di Gorontalo, Kalimantan, dari Balikpapan ya, Kalimantan Timur, terus teman-teman dari Pulau Jawa dan sekitarnya, kemudian dari Surabaya, ya dari Pulau Jawa ini ada dari Jakarta, Surabaya, Kediri, dari Yogyakarta, dari Magelang, kemudian ada dari Sumatera juga, dari Palembang. Nah, selamat bergabung.
Oke, sekarang kita pertanyaannya yang sudah ada lewat chat nanti kami tampung juga, tapi buat teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, boleh kami buka mungkin untuk sesi pertama 3 penanya dulu ya, biar Kak Idris dan Kak Viani ndak kebingungan jawabnya. Jadi kita sesi pertama 3 penanya dulu, silakan untuk raise hand, untuk mengangkat tangan ya, pada pilihan reaction itu ada. Silakan. Oh oke, ini sudah ada 2 orang, 1 orang lagi, silakan. Ya, ada lagi. Oke, sambil nunggu ya, kita persilahkan dulu Kak Mahmud, Bapak Mahmud ya. Ya, silahkan Pak. Mohon maaf ini nanti bertanya boleh perkenalan nama dulu, terus daerahnya dari mana, baru pertanyaannya ya. Atau barangkali memberikan opini atau tambahan info buat kita semua di sini. Silahkan Pak Mahmud. Mohon maaf masih mute Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Mahmud. Saya bertugas di KUA Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol. Ya. Jadi yang ingin saya tanyakan ini berkaitan dengan undang-undang yang keluar tahun 2021. Mohon maaf sebelumnya karena saya agak terlambat masuk ini. Sudah di sesi-sesi terakhir karena ada kendala jaringan tadi. Jadi tidak sempat menyimak materi. Tapi saya sempat membaca satu Permendikbud Ristek Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2021. Itu ada undang-undang yang jadi multi tafsir ya. Di sana terdapat pada pasal 5 ayat 2B itu yang berbunyi memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Nah, ini dibahas di perkuliahan. Jadi, bagaimana kalau seandainya wanitanya itu setuju? Nah, bagaimana? Apakah itu melanggar atau tidak? Nah, ini yang ingin saya tanyakan. Kemudian, bagaimana solusi terhadap pergaulan bebas yang sekarang ini, yang tidak bisa dipungkiri, pergaulan bebas remaja itu merupakan salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual itu. Karena mereka sekarang ini sudah masih di usia dini tapi sudah bisa melihat melalui internet hal yang sebetulnya belum bisa mereka lihat. Ya mungkin ini yang jadi pertanyaan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mahmud. Oke, selanjutnya ada Asri, silahkan. Ibu Asri, Kak Asri. Perkenalkan, nama saya Astri Ulfiani, saya dari Magelang, dari Universitas Tidar. Izin bertanya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan saya untuk diizinkan bertanya, dan saya ingin bertanya, apabila ada anak yang di bawah umur yang sengaja maksudnya ada teman saya yang cerita gini, dia itu pernah suatu ketika kecil di bawah umur dan dia itu dikasih lihat video porno, dan apakah itu akan berdampak pada mentalnya gitu atau berdampak pada masa depannya gitu. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Asri. Oke. Sama-sama. Selanjutnya Muhammad Febrian, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Bagas. Yang ingin saya pertanyakan di sini itu masalah. Bagas dari mana? Sorry. Oh ya, saya dari Kabupaten Buol. Oke, silahkan Bagas. Ya, yang ingin saya pertanyakan di sini adalah seperti apa sih maksudnya satu kejadian itu disebut sebagai pelecehan seksual? Apakah kalau ini kejadian yang umum terjadi, orang kalau sudah yang namanya pacaran itu pasti sudah, apalagi kalau sudah berdua-duaan, pasti ada sesuatu yang terjadi antara mereka berdua. Apakah hal tersebut termasuk dalam pelecehan seksual atau
bagaimana? Atau yang dikatakan pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual itu ada ketika salah satu dari kedua pihak ini merasa keberatan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Bagas. Oke, mungkin kita jawab dulu ya. Kita berikan tanggapan dulu mungkin dari Kak Viani atau Kak Idris, karena ini pertanyaannya baik dari Pak Mahmud, Kak Astri, sama Kak Bagas ini mirip-mirip ya. Mungkin dari Pak Mahmud dulu, ini terkait Permendikbud nomor 30 tahun 2021, ini memang lagi hangat dibicarakan terkait, tadi sebelumnya Kak Viani sempat singgung, sexual consent. Nah ini kan yang kemudian jadi perdebatan. Ini bahwa undang-undang peraturan Menteri ini seolah-olah melegalkan, seolah-olah ya, ini beberapa pihak menganggapnya seperti itu, melegalkan seks bebas dan sebagainya, termasuk juga memang ini terjadi pada RUU PKS. Ini juga banyak diributkan oleh beberapa pihak. Nah, pasal 5 ayat 2B itu banyak menyinggung terkait sexual consent. Mungkin ini Kak Viani atau Kak Idris juga boleh menjawab. Dan pertanyaan keduanya itu solusi terhadap pergaulan bebas di kalangan remaja. Ini seperti apa kemudian pihak-pihak yang terkait untuk penanganan bagaimana supaya remaja mungkin lebih aktif ya pada kegiatan-kegiatan positif dibandingkan malah fokus pada pergaulan bebas yang memang kita harus akui merusak generasi bangsa gitu. Oke, silahkan Kak. Siapa dulu? Kak Idris. Silahkan, siapa dulu? Mungkin Permendikbud bisa, tapi ini sebenarnya Permendikbud tidak menyoal soal anak di bawah umur ya, karena memang ini untuk perguruan tinggi, diperuntukkan untuk kampus. Tapi mungkin bisa sedikit kita bahas, mungkin nanti Kak bisa dikaitkan juga dengan RUU PKS atau RUU TPKS yang sudah berganti nama ya. Oke, mohon izin Kak Idris. Nanti nanti bisa teman-teman tambahkan juga terkait dari pertanyaan pertama mengenai Permendikbud. Di situ disebutkan terkait dengan ketika ada seseorang kemudian yang memperlihatkan alat kelaminnya, kemudian harus ada consent. Nah, ini juga jadi suatu isu yang sedang diperdebatkan. Ini ada berbagai macam perspektif, mulai dari perspektif agama, kemudian ini ada perspektif terkait dengan kemanusiaan, katakanlah seperti itu. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa sangat penting untuk adanya informed consent atau persetujuan apabila ketika kita itu disentuh misalnya oleh orang lain ataupun hanya diperlihatkan, misalnya sebagai contoh tadi misalnya alat kelamin yang diperlihatkan, ketika kita setuju berarti sama saja. Kalau di kemarin itu sempat ada diskusi, kalau dari perspektif agama berarti kita melegalkan zina maksudnya. Jadi kita menyetujui perilaku hubungan seks di luar nikah misalnya. Padahal di sini memang yang ditekankan adalah konsennya, persetujuan sebagai individu yang punya hak-hak untuk tubuhnya. Kemudian bukan hanya disentuh saja, tapi sebatas melihat pun semua itu harus ada konsennya, harus ada persetujuannya. Saya tidak bisa menjawab lebih detailnya lagi, lebih dalamnya lagi terkait dengan Permendikbud ini. Sependek pengetahuan dan pengalaman saya seperti itu, bahwa memang apapun yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita, entah itu menyentuh ataupun hanya memperlihatkan misalnya sesuatu yang dianggap katakanlah misalnya yang berkaitan dengan alat reproduksi, itu harus ada konsen atau persetujuan dari orang yang diperlihatkan. Namun sekali lagi bukan berarti melegalkan zina ataupun menyetujui adanya perilaku seks bebas. Seperti itu mungkin Kak Patricia. Ini mau langsung disambung ke pertanyaan jawaban soal kedua atau
Iya, boleh. Nanti Kak Idris juga bisa memberikan ini. Oke, yang kedua tadi bagaimana? Kedua itu solusi terhadap pergaulan bebas. Ya, bagaimana pada remaja. Solusi pergaulan bebas misalnya. Nah, kenapa perlu adanya edukasi seks misalnya sejak dini, bukan hanya pada sebelum remaja maupun pada saat remaja, misalnya dengan sosialisasi terkait dengan infeksi menular seksual. Nah, ketika remaja-remaja ini mereka sudah diberikan bekal pengetahuan kapasitas terkait dengan apa dampak atau apa saja hal-hal negatif yang bisa kalian dapatkan ketika melakukan hubungan seksual. Misalnya nanti bisa terjangkit penyakit sifilis, atau yang bisa terjangkit HIV/AIDS misalnya. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa kita beritahuan kepada remaja-remaja tersebut. Meskipun saat ini misalnya alat-alat kontrasepsi itu sudah dijual bebas di apotik misalnya, kemudian di swalayan-swalayan, di Alfamidi itu sudah dijual bebas. Kemudian memang penting juga untuk memberikan edukasi terkait dengan KB misalnya kepada remaja, tapi lagi-lagi biasanya remaja-remaja yang tidak memahami betul konteks dari edukasi misalnya terkait dengan alat kontrasepsi ini, itu mereka bisa menyalahgunakan pengetahuan tersebut untuk melakukan hubungan seks sebelum menikah. Misalnya kayak ada yang misalnya seperti penggunaan kondom untuk supaya bisa mencegah kehamilan. Nah, ini sebenarnya fokus utamanya kepada mereka yang sudah menikah. Kenapa diberikan kepada remaja? Supaya mereka ada bekal persiapan. Hanya saja remaja-remaja kemudian yang menelan mentah informasi tersebut akhirnya menyalahgunakan dan kemudian menggunakan alat kontrasepsi itu misalnya sebelum menikah. Jadi memang sangat penting misalnya dengan memberikan edukasi, tapi juga bisa memberikan apa dampak-dampak negatif ketika mereka melakukan hubungan seksual misalnya. Toh pada masa remaja juga kita tidak bisa langsung menasehati kayak bilang jangan pacaran misalnya atau jangan berdua-duaan, nanti bisa melakukan zina dan lain sebagainya. Saya pikir di usia remaja itu, di masa-masa transisi, masa-masa penuh dengan gejolak-gejolak, rasa penasaran, tentu harus melakukan pendekatan yang berbeda. Seperti yang Kak Idris sampaikan tadi, di fase-fase perkembangannya ada pendekatan-pendekatan yang berbeda. Dari misalnya fase anak-anak, remaja, dewasa, lansia, itu punya pendekatan yang berbeda. Begitupun dengan remaja. Ini dalam konteks pencegahan seksual pranikah. Itu mungkin Kak Patricia. Kak Idris mungkin ada tambahan? Atau kita mau langsung ke pertanyaan kedua? Kak Idris mau menambahkan mungkin? Saya tambahkan sedikit ya. Iya, silahkan Kak. Ya, jadi memang kumpul di Jogja kemarin ya, teman-teman psikologi. Jadi kita juga sempat diskusi juga gitu ya, sama teman-teman waktu kita ada di Jogja kemarin tentang undang-undang ini gitu ya. Jadi kadang-kadang dengan persetujuan itu ketika memperlihatkan dengan persetujuan. Jadi kalau kita melihat kalau dari sisi psikologisnya gitu ya, pada konteks orang yang belum punya hubungan apa-apa ini kan sebuah yang aneh gitu ya, kita melihat gitu ya. Kenapa jadi sebuah yang aneh gitu? Belum punya apa-apa, belum punya hubungan apa-apa kan terus diminta persetujuan, jadi seperti itu ya, itu menggelitiknya itu di situ sebetulnya. Nah, bagaimana kemudian misalnya ada orang yang yang punya kelainan gitu ya, punya kelainan yang suka memperlihatkan alat kelaminnya gitu, dan kemudian ada seseorang merasa terusik dengan itu gitu kan, ya, merasa terusik dengan itu, akhirnya kan kemudian misalnya dia melapor, apakah kemudian akan berhadapan dengan pasal-pasal seperti ini juga gitu, itu kan jadi akan menjadi masalah. Jadi pasal ini memang menjadi aturan ini memang menjadi sesuatu yang yang orang akan melihat dari sudut pandangnya mereka masing-masing gitu. Bahkan ada teman bilang begini, kayak nggak ada kerjaan aja gitu kan, meminta persetujuan gitu kan, kayak gitu. Jadi ini menjadi sesuatu yang
bagi kita gitu ya, bagi kita sesuatu yang aneh begitu ya. Itu. Jadi kita lebih kepada ininya ya. Ya kalau misalnya belum punya hubungan apa-apa, kemudian kenapa harus ada persetujuan gitu kan? Artinya secara psikologis ketika ini terjadi, ya misalnya kan ada paksaan, ya tanpa ada persetujuan berarti kan ada paksaan di situ. Nah itu kan otomatis sudah apa namanya sudah melanggar atau sudah namanya pelecehan. Oke, kemudian yang Iya Kak, silahkan. Pertanyaan kedua. Yang kedua, Iya. ya, saya juga tadi masalah solusi pergaulan bebas ya. Nah, sebetulnya ya lagi-lagi sih sebetulnya yang seperti ini ya, seperti tadi apa yang dijelaskan tadi juga oleh teman kita tadi itu ya, bahwa memang hal yang harus kita pahami sebetulnya yang paling utama ya oleh orang tua terutama gitu ya, oleh orang tua. Bagaimana kemudian kita bisa memberikan solusi kepada perkembangan pergaulan bebas ini. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa memahami dinamika psikologis anak kita gitu. Ini saya peruntukkan untuk orang tua gitu ya. Nah, dinamika psikologis ini adalah merupakan modal orang tua atau orang-orang dekat kita untuk bisa memahami bagaimana kemudian dinamika itu muncul gitu kan. Ya, bukan hanya kemudian pada pergaulan bebas gitu ya. Pada hal-hal yang lain misalnya ada perubahan psikologis, ada perubahan mental psikologisnya itu menjadi sangat penting sekali. Nah, jadi gini ya, saya jelaskan tadi bahwa pada setiap anak itu kan dia punya masa-masa perkembangan itu ya. Jadi orang tua itu harus paham di mana sih kemudian anak ini sudah mulai muncul mengenal dirinya dan mulai mengenal ya lawan jenisnya. Nah, di sini orang tua sudah mulai masuk itu. Ya, harus mampu memahami dinamika psikologis ini. Kenapa harus kita pahami? Agar supaya kita mampu tahu ya apa sedang terjadi, gejala apa, terutama pada gejalanya. Seperti misalnya kita melihat anak, kalau kita melihat gejala bahwa anak ini kita sedang mengalami satu dinamika psikologis yang ke arah yang bagus atau tidak baik, itu kan kita melihat gejalanya. Lagi-lagi ini tadi komunikasi itu ke situ arahnya. Nah, dengan kemudian kita memahami gejala-gejala ini, ya kita akan tahu bahwa anak kita ini itu arah bergaulnya itu sejauh mana, sudah seperti apa, gayanya seperti apa gitu. Apakah memang gaya bebas atau memang gaya seperti apa. Jadi kalau saya sih melihat pada dinamika psikologisnya, orang tua harus paham ya pada dinamika psikologisnya. Mungkin itu ya. Ya, terima kasih. Nah, ini pertanyaan kedua dari Astri di Magelang, Kak. Apabila anak di bawah umur sengaja dipertontonkan video porno, itu termasuk pelecehan seksual kah? Atau seperti apa? Silahkan, Kak. Bisa Kak Idris atau Kak Fiani juga? Ya, mungkin saya nyambung aja dulu tambah ya. Kalau mungkin kita lihat situasi psikologisnya saat itu ya. Pada saat dia ditontonkan itu ada reaksi psikologis enggak yang muncul pada saat itu. Kalau ada reaksi psikologis misalnya kaget, kemudian dia misalnya kaget dan memberikan reaksi tidak setuju, kemudian misalnya dia merontak dan sebagainya, ini berarti bahwa ada ketidakterimaan dirinya terhadap stimulus yang diberikan tadi itu, ya. Nah, bagaimana kemudian ke depannya ini akan menjadi problem tersendiri pada anak. Otomatis kalau misalnya tadi saya tanya tadi, apakah anak ini akan juga berdampak nanti ketika dia dewasa, ketika nanti dia remaja, ini akan punya dampak gitu. Kalau misalnya kemudian kekagetan dia tadi itu tidak segera diredam, tidak segera diberikan satu pemahaman gitu. Kalau dibiarkan begitu saja, ya lama-lama ya penasaran juga. Jadi ada suatu dinamika psikologis yang kemudian itu tadi dia bercoba untuk menyelesaikan sendiri masalahnya tanpa kemudian ada orang lain yang kemudian memberikan pemahaman. Jadi bagi saya untuk anak-anak yang seperti ini, apalagi itu kejadian pada masa kecil gitu ya, kita lihat dulu reaksi awalnya seperti apa. Adakah reaksi psikologis yang ditunjukkan pada saat itu? Kalau ada berarti kan harus ini diselesaikan lebih awal reaksi ini tadi. Berikan dia rasa nyaman. Kalau dia kaget,
kemudian tidak nyaman, bahkan mungkin tidak bisa tidur, gelisah hidupnya, gitu kan, gelisah sehari-hari karena itu, gitu kan. Nah, berarti segera harus dilakukan pertolongan pertama dulu, ya. Kalau kita dalam psikologi itu kan ada pertolongan pertama pada psikologisnya gitu ya. Itu kita melakukan pertolongan itu dulu, gitu. Memberikan terutama pada anak-anak itu yang paling utama itu adalah utama. Ya, mungkin Kak Viani ada tambahan. Ini bagaimana kalau kemudian anak tidak bereaksi sama sekali, itu bagaimana? Apakah kita tetap ini kan namanya memaksa, walaupun kadang anak tidak mengerti ya apa yang sedang tontonan yang sedang diberikan sama dia. Itu bagaimana, Kak? Oke, saya mau menyambung sedikit saja, tadi sudah cukup jelas disampaikan oleh Kak Idris terkait misalnya ada anak yang terpapar atau dipaparkan dengan tontonan video porno misalnya. Kalau tadi Kak Idris berbicara terkait dengan dinamika psikologisnya, kemudian bagaimana respon awalnya, saya mungkin mau cerita, jadi lebih ke pengalaman. Salah satu teman dekat saya, jadi dia mulai terpapar oleh video porno itu dari kelas 4 SD. Nah, pada saat pertama kali dia menonton itu, dia masih biasa-biasa saja, masih bingung apa ini. Kemudian ketika kelas 6 itu sudah mulai ada pelajaran biologi. Sudah mulai ada pelajaran biologi, kemudian karena pergaulan, jadi karena bersama dengan teman-teman sebayanya yang lain, itu teman saya cowok, jadi mereka akhirnya mencoba lagi menonton video porno. Dan ternyata itu berlangsung sampai bertahun-tahun, sampai SMA kalau tidak salah. Terakhir dia cerita itu sampai SMA, dan dari dia itu yang dia rasakan adalah dia jadi ketergantungan, kemudian jadi tidak fokus dalam mengikuti pelajaran, kemudian ada rasa-rasa, sempat ada timbul rasa penasaran, karena selama ini dia cuma melihat dari video. Dan ketika dia sudah mulai pubertas, sudah mulai mimpi basah, rasa penasaran itu, rasa keingintahuan dan merasakan sensasinya secara langsung itu semakin bergejolak. Jadi kalau dari saya, dilihat dulu, diidentifikasi dulu, dia terpaparnya sejauh apa. Jika misalnya baru satu kali nonton, kemudian tadi disampaikan Kak Idris, misalnya responnya dia merasa tidak nyaman, bisa jadi nanti dia akan cenderung tidak akan lagi menonton kembali video tersebut. Atau misalnya ketika baru satu kali dinonton tapi dia masih bingung, kemudian ternyata di satu waktu dia tidak sengaja menonton lagi, dan secara berulang, kemudian frekuensinya bertambah, meningkat, dan semakin besar rasa penasarannya, itu bisa saja berdampak pada kehidupannya ke depan. Nah, tadi mungkin kalau tidak bisa ditangani atau secara psikologisnya tidak ditangani lebih awal, itu nanti bisa berdampak, efeknya lebih panjang, nanti intervensi penyembuhan psikologisnya jelas juga akan lebih lama, seperti itu. Itu saja mungkin, Kak. Ya, terima kasih Kak Viani. Nah, ini pertanyaan ketiga tadi dari Bagas di Buo. Seperti apa atau kejadian seperti apa yang kemudian bisa kita kategorikan sebagai pelecehan seksual? Nah, biasanya dalam hubungan pacaran, itu sejauh mana sih sebenarnya batasan-batasan kemudian antara pasangan ini saling melakukan pelecehan seksual itu, barangkali mungkin balik lagi ke itu ya, seksual consent tadi, pada persetujuan itu. Silahkan Kak Idris atau Kak Viani. Ya, Viani dulu. Oke, mohon izin Kak Idris. Ya. Oke, jadi terkait dengan pertanyaan ketiga tadi dari Bagas, tadi sudah disinggung juga sama Kak Idris terkait dengan dilihat dulu konteksnya seperti apa, misalnya mereka menjalin hubungan, katakanlah pacaran. Kemudian tadi disampaikan sama Bagas, kalau misalnya orang pacaran, pada umumnya kemudian ada aktivitas-aktivitas seksual yang dilakukan. Tidak mesti terjadinya penetrasi, kemudian misalnya hanya pegangan tangan, ciuman, pelukan, dan lain sebagainya. Apakah itu termasuk pelecehan seksual? Sepengetahuan saya, kalau untuk dari prinsip dari pelecehan seksual adalah ketika salah satu pihak, atau katakanlah dia yang menjadi korbannya, itu merasa dirugikan dan merasa tidak nyaman. Itu bisa masuk ke dalam pelecehan seksual.
Dan tadi sudah disinggung terkait dengan concern atau persetujuan, misalnya pasti kan ada diskusi dulu ini antara si cowok dan si cewek ini. Misalnya, boleh saya pegang tanganmu misalnya kan, atau boleh saya peluk atau saya cium, dan ketika si cewek ini atau si cowok ini kemudian mengiyakan, artinya sudah ada concern di situ, sudah ada persetujuan. Kemudian mereka berdua ini terikat pada sebuah hubungan. Tidak ada rasa merugikan, rasanya tidak dirugikan, dan kemudian justru timbul rasa nyaman. Nah, itu sebenarnya tidak termasuk dalam pelecehan seksual kalau menurut pengetahuan saya. Kemudian ingat tadi prinsipnya bahwa pelecehan seksual adalah ketika salah satu pihak itu merasa dirugikan dan merasa tidak nyaman, seperti itu. Dan kalau dilihat dari norma-norma ataupun budaya Indonesia misalnya, ataupun kita menggunakan perspektif agama, jelas itu adalah sesuatu yang sebuah perilaku yang menyimpang dari misalnya norma-norma agama, misalnya berpacaran ataupun berpegangan tangan yang lawan jenis. Tapi ketika kita tidak menggunakan perspektif agama, itu tidak termasuk dalam misalnya pelecehan seksual, karena ada itu tadi persetujuan dari kedua belah pihak dan ada rasa nyaman daripada rasa dirugikan misalnya akibat perlakuan tersebut. Itu saja mungkin, Patricia. Mungkin saya tambahkan juga sedikit sih. Jadi memang kadang-kadang kita harus hati-hati juga ya gitu ya, harus hati-hati juga terhadap hal-hal seperti ini ya. Kadang-kala ini juga ada jebakan Batman juga sih di situ. Saya berapa kali mengalami kasus-kasus seperti ini. Jadi awalnya senang gitu ya, tiba-tiba ketika misalnya ada miskomunikasi, melapor ke polisi, saya dilecehkan, bla 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 bla. Ini hati-hati loh teman-teman, ya. Jangan terjebak. Ini banyak sekali jebakan Batman, ya. Akhirnya kan kemudian kita terjebak sendiri, malu sendiri gitu ya. Udah dikedampingi, bla 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 bla, udah gini. Nah, jadi itulah kemudian. Jadi teman-teman juga ya. Jadi teman-teman juga di ini yang nanti mungkin ke depan, ya saya yakin paling teman-teman ke depan ini kan akan punya keinginan untuk mendampingi sebanyak-banyak kasus gitu ya, memberikan edukasi dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus teman-teman betul-betul perhatikan gitu ya. Karena awal-awalnya juga saya demikian, sering mendapatkan jebakan-jebakan Batman seperti itu ya. Akhirnya kan kemudian ini sebuah fenomena juga sih sebetulnya gitu ya. Jadi berjalannya waktu mereka gitu ya, tadinya tadi ada persetujuan baik cowok maupun ceweknya gitu, tapi ketika berjalannya waktu, bahkan mungkin orang tuanya atau orang dekatnya itu kemudian mengambil lebih keberat hal seperti ini. Jadi ini jadi sebuah dilema juga ketika kita menangani kasus-kasus seperti ini, terutama pada remaja ya. Pada remaja, kalau pada orang dewasa sih lain urusan gitu ya, gitu ya. Terus pada remaja gitu. Nah ini remaja dan masih di bawah umur itu ya. Ini menjadi apa ya? Akhirnya kan kita menempatkan ini pelecehan atau apa gitu kan. Sementara di sisi lain ya sudah kita menggunakan hukum positif gitu ya yang berlaku, karena ini kan ranahnya kan adalah ranah hukum negara yang kita coba pakai. Nah, jadi ketika misalnya harus diselesaikan secara hukum agama, nanti itu lain lagi ada yang mengurusin hal seperti itu. Nah, yang ingin saya tegaskan di sini ya kita harus hati-hati ya dengan hal kalau misalnya menemukan kasus-kasus harus ditelusuri dulu gitu ya. Kadang-kadang saya juga ketika kesini akhirnya saya pinter juga. Kamu pacaran nggak? Gitu kan, sudah berapa tahun pacaran gitu. Nah, di situ kan menjadi pertanyaan. Jadi apa? Keunggulan kita di situ. Jadi posisi kita menjadi betul di situ ya. Akhirnya kita bisa menempatkan diri kita itu berada pada posisi mana. Gitu. Oke, jadi mungkin seperti itu tambahan saya. Oke, terima kasih Kak Idris. Nah, kita sudah selesai di sesi pertama. Kita masuk ke sesi kedua. Ini sejauh ini belum ada yang raise hand, jadi saya bacakan saja pertanyaan yang masuk lewat chat ya. Ini dari Kak Aan Juliana dulu. Mohon maaf. Oke, Kak Idris. Nah, ini spesifik untuk Kak Idris. Bagaimana menyikapi stigma masyarakat yang cenderung menyalahkan anak korban pelecehan? Bahkan sikap kewajaran biasanya menormalisasi gitu ya dari masyarakat
kemudian makin memperburuk psikologi anak yang jadi korban. Oke, itu dari Kak Aan Yuliana di Buol. Kemudian ini dari Nizar Paliba dari Buol juga. Saya ingin bertanya bagaimana cara mengatasi anak yang ingin cari taunya lebih tinggi. Ini terkait pendidikan seks ya, terhadap masalah edukasi ya, edukasi seksual pada usia dini. Karena saya berpikir edukasi terhadap usia dini 70% saya yakin anak-anak jadi ingin mencoba tentang apa yang diedukasikan. Oh, jadi ini menjadi trigger gitu. Pendidikan seksual akan menjadi trigger buat anak-anak gitu ya, untuk malah melakukan kegiatan seksual. Nah, jadi mungkin lebih ringkasnya apa tahapan-tahapan yang harus dilakukan pada anak tersebut untuk tidak mencari tahu lebih dalam. Mungkin dari pendidikan seksual yang seharusnya diberikan itu ya sesuai umur. Jadi disesuaikan tahapan-tahapan yang harus dilakukan pada anak tersebut untuk tidak mencari tahu lebih dalam atau ingin mencoba melakukan kegiatan seksual itu ya, aktivitas seksual. Kemudian ketiga ini dari Hardianti asal Buol juga. Ini teman-teman Buol aktif sekali ini. Saya mau bertanya bagaimana cara kita menanggapi ketika kita mengetahui ternyata orang terdekat kita, baik itu teman ataupun anggota keluarga, menjadi pelaku kekerasan seksual. Apakah kita bisa melaporkan kepada pihak berwajib jika korban menolaknya? Oke, ini untuk Kak Via, Kak Viani, dan Kak Idris. Saya batasi 3 dulu ya. Sebenarnya ini masih ada lagi, tapi 3 saja dulu. Nanti kita barangkali bagaimana teman-teman panitia masih bisa masuk sesi ketiga, karena kayaknya teman-teman masih bertahan ini. Oke ya? Oke, silahkan untuk Kak Idris dulu mungkin pertanyaan pertama. Oke, baik. Bagaimana kemudian menyikapi stigma ya terhadap anak-anak yang mengalami pelecehan, pada kasus pelecehan seksual ya, terutama ya. Gitu. Nah, memang ini PR yang berat sebetulnya buat kita ya, karena stigma ini masih sangat ya kental ada di tengah masyarakat kita, ya. Dan ini juga harus kita lawan, harus kita hadapi juga dengan kadang-kala apa ya, kalau saya kadang-kala di beberapa kabupaten gitu ya. Saya selalu tanya itu, Dek, bagaimana dengan teman-teman, bagaimana dengan gurumu di sekolah, bagaimana dengan ini? Akhirnya saya kemudian agak frontal gitu ya. Dek, kalau misalnya ada yang misalnya ngelecehin kamu, terus gara-gara kamu misalnya, oh itu kamu sudah tidak perawan, sudah ini, kamu berani nggak lapor polisi gitu? Saya sampai sudah pada tahap itu ya. Jadi untuk kemudian memunculkan rasa percaya diri pada anak gitu ya. Saya sampai kasih tahu ya gitu bahwa kalian itu bahwa anak-anak itu, bahwa perempuan Indonesia itu dilindungi oleh undang-undang, dijamin oleh undang-undang gitu. Nah, saya lagi-lagi kemudian memberikan pemahaman yang sederhana seperti itu. Nah, sekarang apalagi misalnya sekarang kalian ini sudah ada di samping, sudah kami dampingi seperti ini, tidak ada satupun orang yang bisa menstigma kamu sebagai orang yang A, B, C, D dan lain sebagainya. Ketika Anda sudah bersama kami, berarti Anda sudah dilindungi oleh negara. Sehingga selalu saya katakan, kalau ada misalnya keluargamu sendiri gitu ya, ada yang misalnya kemudian membuli kamu bahkan seperti itu, ya lapor saja polisi atau lapor sama kita, nanti kita akan datangi. Nah, biasanya pada beberapa kasus yang kami ambil itu justru kita cari tahu kepada orang ini. Nah, ini yang justru kita edukasi mereka ini, ya, bahwa terutama kasus ini kesempatan kita sebetulnya untuk mengedukasi mereka ini yang tadinya suka membuli, akhirnya kan kemudian menjadi pro gitu ya. Jadi ini yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi jangan kemudian kita anak kita dibully, kemudian akhirnya kita bereaksi secara berlebihan, bahkan menutup diri
bahkan anak itu misalnya diproteksi untuk tidak bergaul dengan siapapun di luar ini malah justru akan melanggar hak anak juga jadinya gitu, hak anak gitu. Nah, bagi saya sih ketika ada bully sebegini, kesempatan kita juga untuk memberikan edukasi sih kepada yang membuli gitu ya. Ya, kita datangi mereka, kita kasih edukasi bahwa apalagi anak, apalagi perempuan anak gitu kan, bahwa mereka ini adalah ketika misalnya sudah ditangani oleh negara, harusnya mereka memberikan support ya. Mereka ya menakuti mereka juga dengan hukum, bahwa ketika mereka, jangankan namanya kekerasan itu kan bukan hanya kekerasan fisik ya, dengan cara misalnya membuli pun anak yang sudah, coba bisa bayangkan beban psikologisnya sudah berat seperti itu, datang orang lain yang tanpa ABCD ini tidak merasakan apa-apa gitu, datang kemudian tambah membuli, kan nambah lagi nih masalahnya, beban psikologisnya akan bertambah ya kan, kasihan anaknya gitulah. Ya kan? Nah, tugas kita adalah itu tadi itu, ya. Jangan terlalu bereaksi juga berlebihan, tapi datangi orang itu dan kemudian kita edukasi mereka. Kalau kita misalnya tidak mampu mengedukasi, ya sudah, kita mungkin ada teman-teman misalnya di P2 TP2 atau mungkin ya seperti teman-teman di komunitas ini, itu juga bisa kemudian kita ajak untuk kemudian berdiskusi dengan mereka-mereka yang mungkin secara hukum mereka tidak paham, atau secara psikologis juga mereka yang paham. Jadi tugas kita untuk memberikan pemahaman kepada mereka gitu ya. Nah, bagaimana kemudian untuk rasa penasaran pada anak ya. Dulu kita sudah pernah berdiskusi ya, bagaimana kemudian paradigma berpikir ya. Ya masih ingat ya, 83%, 12%, 83% ya gitu. Nah, untuk pada anak-anak yang misalnya penasaran ini sekarang dibalik cara berpikirnya, ya. Jadi yang digarap itu yang jadi gini ya, bahwa paradigma berpikir manusia saat ini seperti kita saat ini itu alam sadar itu hanya 12%, ya, hanya 12%. Nah, yang di alam bawah sadar itu ada 83%. Jadi yang di atas itu, yang alam sadar itu 12%. Sementara di bawah itu 83% gitu ya. Gitu. Nah, sekarang paradigma berpikir kita harus rubah. Yang kita garap ini adalah yang 83% tadi itu. Ya. Bagaimana caranya? Apalagi kalau pada anak itu tadi, psikologisnya itu seperti apa? Jadi kan alam bawah sadarnya ini harus kita pahami betul. Ya, lagi kita kembali ke situ tadi. Ya. Bagaimana kemudian itu tadi ya, kembali ke masalah perkembangan psikologis anak ya. Akhirnya kan dari situ kita akan tahu bahwa rasa penasaran, rasa ingin tahu anak itu berkembang pada usia berapa. Nah, misalnya kan pada anak umur 5 tahun gitu ya. Itu kan biasanya pada anak-anak tertentu itu kan rasa ingin tahunya sudah mulai itu, ya, rasa ingin tahunya sudah mulai. Pada anak-anak di bawah 5 tahun, mungkin ada beberapa anak itu 2 tahun itu sudah mulai muncul, 3 tahun, 4 tahun, gitu ya. Ini. Jadi, nah pada hal seperti ini, kalau misalnya rasa ingin tahunya itu spesifik, ya, misalnya rasa ingin tahunya terhadap seks dulu. Nah, seks itu kita harus perlu definisikan juga seperti apa gitu. Apakah misalnya pada perilakunya ya, atau mungkin rasa ingin tahunya itu pada apa yang dia lihat gitu. Misalnya laki itu bagaimana, perempuan itu bagaimana. Biasanya kan anak-anak masih sangat sederhana sekali berpikirnya gitu ya. Nah, ini kita harus cari dulu konteksnya gitu. Ya. Dia lebih kepada yang rasa ingin penasarannya itu pada perilaku seks jaga, atau mungkin hanya sekedar penasarannya itu pada misalnya mengenal lawan jenis. Kalau ternyata mungkin hanya pengenalan lawan jenis, ini berarti perkembangannya normal, karena pada usia-usia misalnya 5 tahun itu kan kita perhatikan ya, sekarang kalau kita lihat ini kan perkembangan sistem reproduksi anak ini kadang-kala umur 5 tahun ya, 6 tahun, 7 tahun ini kan sudah mulai gitu ya. Kita sudah mulai lihat. Nah, apakah memang rasa penasarannya itu ingin tahu terhadap lawan jenis? Oh, kalau laki itu bagaimana, kalau perempuan itu seperti apa?
Nah, ini berarti perkembangan yang positif. Ya, ini tinggal kemudian kita mengawalnya itu seperti apa, rasa penasarannya ini tadi. Tapi kalau pada lebih kepada perilaku seks, nah kita harus cek ini. Misalnya dia rasa ingin tahunya apa, perilaku itu seperti apa sih gitu kan. Wah, berarti dia ada sesuatu nih di belakang yang pernah dia lihat gitu. Ini harus kita cek lagi gitu. Ya mungkin seperti itu. Ya, makasih Kak. Mungkin Kak Viani bisa jawab pertanyaan ketiga dari Herdianti ya. Cara menanggapi ketika kita mengetahui ternyata ada orang terdekat kita menjadi pelaku. Ambil minumnya, mana tadi? Oke, terkait dengan bagaimana kalau orang terdekat, katakanlah misalnya keluarga jadi pelaku kekerasan seksual misalnya, apa yang harus dan korban menolak untuk melapor. Jika korban menolak melapor, oke. Nah, jika misalnya korban di bawah umur, seperti yang tadi Kak Idris sudah sampaikan bahwa untuk anak-anak dan perempuan itu ada undang-undang yang melindungi. Kemudian tadi hak anak juga salah satunya adalah hak untuk perlindungan. Jadi siapapun yang melihat ataupun mendengar misalnya ada seseorang yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak, itu wajib untuk melaporkan kasus tersebut ke pihak yang berwajib. Dan ketika mereka yang mengetahui kemudian mereka tidak melaporkan, justru nanti mereka yang akan kena sanksinya, seperti itu. Nah, tadi jika misalnya ternyata keluarga korban atau korbannya enggan, justru mereka yang enggan untuk melapor, sedangkan keluarga ini sudah greget sekali dan mau melaporkan kasus tersebut. Nah, biasanya mereka itu dicari tahu dulu, kenapa apa yang melatar belakangi, kenapa sampai-sampai si korban ataupun keluarga korban ini enggan mau melaporkan kasus tersebut. Bisa saja mungkin karena dia malu, kemudian karena dia anggap ini adalah sebuah aib, atau bahkan dia takut itu tadi ada stigma negatif dari masyarakat. Nanti pelan-pelan bisa coba untuk disampaikan terkait dengan hal-hal apa saja yang kemudian bisa terjadi kalau misalnya kasus tersebut tidak dilaporkan, misalnya ke kepolisian. Nah, sambil seperti itu misalnya ada keluarga yang mereka yang dituakan, yang cukup didengarkan, mereka yang bertugas untuk mencoba menjelaskan terkait dengan dampak, kemudian bagaimana proses hukumnya nanti, kemudian nanti yang lainnya bisa sambil melaporkan kasus tersebut. Kan kalau untuk kasus kekerasan seksual ini dia bukan bilik aduan yang tidak perlu korbannya langsung yang melapor seperti itu kan, jadi orang terdekat pun bisa melaporkan kasus tersebut. Kemudian nanti ini tadi aktor-aktor pendukung tadi itu sangat berperan penting di masyarakat, misalnya dari pihak kelurahan ataupun pemerintah desa misalnya, penting untuk mensosialisasikan terkait dengan untuk tidak memberikan stigma negatif kepada korban-korban kekerasan seksual, karena ini dampaknya luar biasa sekali. Atau misalnya teman-teman pendamping, siapa tahu nanti ternyata di sini ada teman-teman pendamping hukum atau teman-teman pendamping kasus, ketika teman-teman dipercayakan untuk menangani atau menjangkau sebuah kasus, dipegang betul kepercayaannya, karena nanti ketika kepercayaan itu misalnya sudah tercoreng, nanti biasanya mereka akan cerita lagi ke orang lain, tidak usah lagi lapor-lapor misalnya ke si A, karena rahasianya kita tidak terjaga mungkin, atau ternyata kasus tersebut tidak terselesaikan dengan baik. Jadi peran penting lapisan masyarakat atau berbagai macam elemen itu sangat mendukung dan bisa menjadi aktor pendukung untuk kalau misalnya ada keluarga yang mau melaporkan kasus, tapi si korbannya ini justru yang menolak ataupun enggan melaporkan. Jadi yang terlebih dahulu ada diidentifikasi dulu apa yang melatar belakangi dia menolak melaporkan kasusnya. Itu mungkin Kak Trisia. Terima kasih Kak Viani dan Kak Idris. Nah, itu sesi kedua ya. Semoga teman-teman sudah cukup jawaban dari kedua narasumber kita. Kita masuk ke sesi ketiga karena ternyata banyak. Ini Kak Idris dan Kak Viani masih bisa ya? Iya, masih. Oke. Ini antusias sekali teman-teman partisipan. Oke, kita masuk ke sesi ketiga. Tadi di kolom chat, di chat box itu ada Kak Echa yang raise hand. Kemudian juga Kak Nursela, silakan. Oke, sambil menunggu keduanya ini ya. Masuk.
Ada pertanyaan dari Abdul Hanan, saya pikir itu sudah diwakilkan oleh pertanyaan dari Kak Bagas tadi ya, jadi kami tidak bacakan pertanyaannya. Kak Echa dan Kak Nursela silahkan. Iya, mana orangnya? Siapa dulu ini? Saya atau Kak Reza? Silahkan yang sudah on. Bukan ke pertanyaan sih Kak, cuman kayak lebih mendamkan. Boleh kan? Silahkan. Kita diskusi kok ini. Jadi pertanyaan juga ataupun tanggapan silahkan. Jadi kalau karena selama ini saya juga ikut tertarik sama isu-isu kekerasan seksual, termaksud karena yang biasa saya ikut itu diskusi kasus kekerasan terhadap remaja, dewasa atau apa. Nah, jadi kalau untuk anak ternyata ada istilah baru, yaitu grooming atau yang biasa dibilang taktik manipulasi yang digunakan pelaku untuk apa ya, seperti membangun hubungan mendekat, jadi membuat kepercayaan agar dapat dimanipulasi dan dieksploitasi secara seksual. Biasanya itu. Jadi para pelaku itu punya taktik baru untuk memulai suatu hubungan. Jadi anak-anak yang mungkin kurang tahu itu termasuk dalam pelecehan. Jadi mereka kayak, jadi saya pernah punya teman, punya adik, dia kayak bicara anak SMP nih. Jadi dia bicara kayak seolah-olah kayak dia mau pacaran sama orang yang lebih dewasa mungkin. Seperti orang yang lebih tahu segalanya, padahal dia secara tidak langsung dia diperlakukan secara seksual, mungkin dari ciuman, apa segala macam. Tapi dia tidak tahu, kayak seakan-akan itu kayak hal yang biasa dilakukan seorang orang yang berpacaran. Padahal itu taktik manipulasi seorang pelaku, dan jadi pas dia melaporkan, dia ditinggalkan mungkin, selalu orang menyalahkan dia karena dia dibilang, kenapa mau pacaran sama orang yang dewasa, kenapa mau juga melakukan hal seperti itu. Ini bukan tentang apa yang dia lakukan, tapi ini tentang kayak memberi, kayak korban ini harusnya diberi kesempatan untuk bersuara di depan umum, kayak dia terjadi kasus kekerasan yang dialami, coba percaya dulu cerita korban, terus bisa apa dulu namanya, judge kayak dia itu salah, kenapa mau melakukan ini, harus tetap percaya apa yang korban ceritakan. Dan karena biasanya sih salah di situ. Setiap korban melapor selalu disalahkan terlebih dahulu, jadi korban menutup diri untuk tidak melapor kasus kekerasan yang dialami. Sekian sih, Kak. Terima kasih, Nursela. Kak Echa sudah ada? Kalau misalkan Kak Echa belum ada, kita masuk ke Kak Foni dulu. Silahkan, Kak. Selamat malam semuanya. Makasih banyak sudah dikirimi link oleh salah satu teman yang hadir juga di sini. Ada beberapa teman dan kenalan juga yang hadir di sini. Bersyukur sekali ada kegiatan seperti ini, khususnya dipandu oleh anak-anak muda yang luar biasa. Harus diapresiasi setinggi-tingginya di tengah kondisi fenomena yang anomali, luar biasa sekali, dan jangan sampai menjadi normal. Yang pertama, karena dibuka forum diskusi, sebenarnya tidak mau bertanya, hanya menyampaikan in my humble opinion dengan pendapat saya yang sangat sederhana, bahwa pengetahuan orang tua, dari tadi kita sudah bahas, ada saatnya orang tua masuk saat-saat seperti apa. Dengan catatan kalau orang tua punya pengetahuan terhadap pendidikan seks dan kekerasan terhadap anak. Tapi kondisi kita, khususnya di Indonesia, lebih khusus lagi kami di Buol, kurang tahu ya kalau di daerah lain, kami orang tua itu sebenarnya sangat sederhana. Mungkin ada beberapa persen yang punya pengetahuan, preferensi yang bagus, sehingga dapat menyampaikan hal-hal yang perlu mereka sampaikan sebagai pendidikan seks dan kekerasan terhadap anak. Tapi bagaimana untuk orang tua yang pengetahuan terhadap kekerasan seksual dan kekerasan terhadap anak, seksual terhadap anak ini masih kurang atau bahkan tidak menyadari.
Kalau masih kurang, mending bisa bertanya kepada para pendamping yang luar biasa dan tiap saat mendampingi. Tapi bagaimana kalau tidak menyadari? Jadi di sini sebagai bahan masukan, kira-kira kapan-kapan ada kesempatan mungkin bertemu dengan yang bisa membuat regulasi atau paling tidak mengusulkan kepada pihak yang dapat memberikan edukasi kepada anak selain orang tua. Karena kalau cuma harap orang tua terus, ini akan seperti lingkaran setan. Diskusi kita ya begini-begini terus. Jadi sebagai usul, mudah-mudahan di sini ada guru atau ada guru mengaji atau ada kakak-kakak pembina mungkin di Karang Taruna atau di taman bermain. Selip-selipkanlah di antara saya sebagai ibu ya, di sini hadir sebagai ibu dari 2 anak laki-laki, dan walaupun sebagai informasi, walaupun anak laki-laki saya dari balita sudah mewanti-wanti, tidak ada yang boleh pegang ini selain mama dan dokter atau perawat jika sakit, orang terdekat pun, karena kita juga ada buku novel judulnya Loli, mengenai pembahasannya di dalam Loli itu sudah sekitar 10 atau 20 tahun lalu saya baca tentang kasus pedofil di mana orang terdekat memang itu fiksi, tapi fiksi di Amerika ya, buku saduran. Tapi kejadiannya sering kita ketemui di lokal bahkan di daerah. Ya, saya sambung lagi yang tadi, mohon saya sebagai ibu memohon kepada pihak-pihak yang bisa menyampaikan edukasi, menolong anak-anak generasi ke depan dengan menyelipkan barang 5-10 menit mengenai bahwa jangan ada yang jika ada yang memegang atau menyentuh, mengelus atau berbicara yang kamu rasa tidak nyaman dan yang tadi sudah dijelaskan oleh kakak-kakak tadi yang luar biasa ya, segera bersuara. Biasakan berseru untuk bilang jangan atau menghindar. Kalau tidak mampu, belum mampu bilang jangan. Kira-kira, oh ya, untuk tadi dibahas juga untuk ada perilaku-perilaku menyimpang, seks menyimpang itu salah satunya. Saya saja ini sekarang umur 37, mohon maaf buka rahasia, sudah 3 kali mengalami. Pertama SD, di rumah sendiri di Buol, kan dulu kaca nako. Ternyata ada orang manjat dan melakukan hal tersebut. Itu saya masih anak-anak. Kemudian remaja, saat kuliah, bisa dikatakan pemudi. Di rumah makan yang lumayan top di Palu, rumah makan bakso, bawa keponakan masih SD, dan tiba-tiba salah satu orang dalam di situ, karyawan, buka tirainya, kemudian memperlihatkan. Kami itu langsung freeze, langsung tidak tahu mau apa, langsung pergi saja, bayar, pergi. Tidak mampu bersuara. Tidak mampu melapor ke pemilik rumah makan. Yang berikut kuliah di Manado, di angkutan umum. Bayangkan di samping saya ada yang melakukan itu, langsung, ya ampun, itu yang ketiga kali, dan kasus yang sama, langsung turun dari angkutan, tidak berani bilang ke abang angkot. Jadi selain pengalaman pribadi dan status sebagai ibu, demikian. Mohon maaf jika panjang. Terima kasih atas waktu diskusi. Ya, terima kasih Kak Foni, luar biasa. Tadi juga Kak Nursela banyak memberikan masukan ya, info-info yang ini penting buat kita memang. Banyak kejadian di sekitar kita yang paling kita takutkan adalah sebenarnya terjadi pada anak-anak, kekerasan seksual ini. Karena memang mereka belum bisa membela dirinya mereka sendiri, belum bisa menyuarakan karena mereka bawah umur. Jadi memang penting peran orang-orang dewasa itu ya Kak ya. Oke, Kak Echa, kami cek lagi masih ada.
Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Oke, silakan Kak. Jadi mungkin ini ya, apa namanya, saya setuju ya. Jadi mungkin barangkali mungkin lebih ini lagi ya, lebih spesifik lagi. Mungkin teman-teman juga harus mulai berpikir gitu, bagaimana kemudian bisa melakukan ada semacam diskusi bagaimana kemudian kita beri judul itu pertolongan pertama pada psikologis. Jadi itu siapapun itu bisa ikut sih sebetulnya gitu. Jadi di situ kita mulai mengupas ya bagaimana ketika ada apa, melakukan apa. Jadi namanya pertolongan, kalau P3K itu ketika orang celaka, ada pertolongan pertama pada kecelakaan. Kasih plester, ada luka kasih plester, kasih apa betadin. Mungkin kalau di pertolongan pertama pada psikologis mungkin itu tadi, mungkin lebih pertolongan pertamanya itu apa tahapannya sih gitu. Mungkin ini yang harus lebih kita diskusikan. Jadi seperti saya kasus masalahnya yang dihadapi sama Bu Foni ini kan luar biasa gitu. Pada saat itu kemudian dia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa, mungkin artinya kan dia tidak bisa menolong psikologisnya secara sendiri nih, ya kan? Untuk kemudian jadi dia cara menolongnya itu kan menghindar, tapi kan tidak menyelesaikan masalah itu kan. Artinya kan masalahnya itu tetap ada gitu. Nah, kita tidak tahu ada orang berapa korban di belakangnya gitu kan setelah dia, dan ada berapa korban sebelum dia gitu kan. Nah, ini yang kita cegah. Ya. Jadi itu tadi untuk pertolongan pertama pada psikologisnya harus dia melakukan apa ketika dia sedang di apa. Ini mungkin yang harus kita pikirkan untuk ke depan sih. Iya, terima kasih banyak Kak Idris. Patricia mungkin. Iya. Terkait dengan apa yang disampaikan sama Kak Foni tadi, jadi memang sebenarnya saya sendiri juga jadi korban apa istilahnya, eksibisionis kalau tidak salah. Jadi kita diperlihatkan alat kelamin seseorang. Jadi saya itu mulai dari SD sampai terakhir itu kuliah. Jadi saya merasa bahwa saya punya satu frekuensi akhirnya dengan pelaku-pelaku seperti itu, karena meskipun saya bergerombolan dengan teman-teman, ujung-ujungnya hanya saya sendiri yang melihatnya. Kemudian respon yang saya timbulkan adalah refleks berteriak dan kemudian menghindari pelaku tersebut. Kemudian efek yang saya rasakan adalah ketika saya melihat ciri-ciri khusus dari pelaku yang biasa saya temui, misalnya dia sering pakai helm, kemudian kacanya yang gelap dan dia tutupi. Saya cenderung menghindari orang-orang tersebut. Bahkan kalau dulu itu saya trauma, Kak. Jadi justru saya melihat ke arah alat trauma sama helm. Jadi pertama trauma sama helm, kemudian yang kedua justru saya ketika bertemu dengan orang-orang yang punya ciri khusus seperti pelaku yang biasa saya temui, pandangan saya justru pertama kali tertuju pada alat kelaminnya, karena ada rasa takut, oh kayaknya pasti dia mau buka celananya, pasti dia akan diperlihatkan. Jadi itu berlangsung cukup lama. Saya alami dan berbagai hal saya upayakan supaya terdistraksi dan teralihkanlah pikiran tersebut dari kejadian tersebut. Kemudian terkait dengan respon, jadi memang ada 3 respon utama sepengetahuan saya yang biasanya muncul atau dialami oleh korban-korban pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Jadi istilahnya itu ada 3 F. Yang pertama freeze, fight, dan flight. Jadi kalau yang freeze itu cenderung misalnya kayak tadi, diam. Jadi kita shock, itu kayak organ-organ tubuh itu seketika berhenti. Mau berkata pun itu sudah tidak bisa. Jadi freeze, jadi beku, seperti itu. Kemudian yang kedua ada fight. Fight itu dia melawan. Dia mencoba melawan, misalnya kayak dia dicolek atau dipegang pada saat di tempat umum, kemudian dia secara frontal berani untuk mengatakan tidak ataupun memarahi si pelaku. Kemudian yang terakhir yaitu flight. Flight itu biasanya dia akan menghindar, cenderung menghindari bertemu dengan pelaku ataupun menghindari tempat-tempat yang menurut dia itu berpotensi jadi tempat pelecehan seksual. Seperti itu mungkin Kak Patricia dan Kak Idris. Ya, sebentar ya teman-teman, kita tunggu Kak Patricia sebentar. Iya, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis, masalah teknis. Oke, terima kasih Kak Idris dan Kak Viani atas tanggapannya dari tanggapan juga dari Kak Foni dan Kak Nursela tadi. Ini dari panitia, satu lagi mungkin yang ingin bertanya ya.
kita buka kesempatan karena kayaknya masih ada teman-teman ini masih antusias. Jadi silahkan satu sebelum kita tutup ya. Karena ini sudah 10:30 teman-teman. Jadi ini terakhir dari Kak Pinky. Kak Pinky ini dari BOL ya. Saya ingin bertanya, apabila terdapat pelaku pelecehan seksual dan orang yang memiliki penyimpangan seksual di depan publik, tetapi kita tidak memiliki bukti ketika ingin melaporkan orang tersebut. Seperti kasus yang tadi Kak Foni dan Kak Viani utarakan, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita bisa melaporkan hal tersebut. Ini bagaimana kalau kita tidak punya bukti terus, tapi kita tahu orang ini punya potensi atau memang kita tahu dia pernah melakukan pelecehan seksual. Ini kira-kira dari Kak Idris atau Kak Viani, atau mungkin dari teman-teman peserta yang lain, partisipan yang lain ingin menanggapi, boleh. Ya? Oke, Kak Patricia mungkin sedikit dari saya. Nanti dari Kak Idris bisa tambahkan terkait dengan misalnya pelaku eksibisionis. Mungkin agak susah kalau misalnya dia di depan umum, kemudian tidak ada bukti yang bisa dibawa ke kepolisian misalnya atau di pengadilan. Kemudian kecuali mungkin kalau dia dengan sengaja merekam kemudian memperlihatkan alat kelaminnya, entah dia melakukan masturbasi ataupun dan lain sebagainya, kemudian itu direkam dan disebarkan atau dengan sengaja diperlihatkan dengan orang-orang umum, itu bisa terjerat pada undang-undang pornografi setahu saya. Jadi ada hukumannya, tapi dilihat dulu konteksnya, spesifikasinya dia eksibisionisnya seperti apa. Ketika dia memang punya bukti yang kuat, seperti tadi misalnya dengan adanya video dia memperlihatkan alat kelaminnya, itu bisa terjerat undang-undang pornografi. Itu saja mungkin Kak Patricia atau Kak. Oke, terima kasih. Kak Idris mungkin ada tambahan? Karena ini terakhir, nanti mungkin sekalian closing statement ya Kak. Ya, sepertinya Kak Idris terputus lagi dengan kita. Mungkin Kak Viani mau closing statement duluan sambil kita tunggu Kak Idris tersambung kembali. Oke, terima kasih Kak Patricia. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu, kemudian dari teman-teman panitia juga yang sudah membuka ruang diskusi yang ini merupakan isu yang sangat seksi, isu yang sangat penting untuk kita bahas tentunya. Kemudian yang bisa saya sampaikan adalah mari sama-sama kita merangkul anak-anak, melindungi anak-anak, paling tidak di orang terdekat kita dulu. Kalau kita tidak bisa menjangkau secara luas, paling tidak adik kita, anak kita, keponakan kita itu bisa kita edukasi seks sejak dini. Kemudian diperhatikan saja bagaimana usianya, kemudian nanti bisa menyesuaikan atau bahasa yang kita sampaikan ke mereka itu bisa disesuaikan dengan usia mereka, termasuk konteks isi dari seks edukasi tersebut. Kemudian yang terakhir dari saya yaitu sebagai anak muda, tentu kita biasanya justru dianggap mendapatkan stigma dari orang-orang yang lebih dewasa dari kita bahwa kita tidak tahu apa-apa, kita cuman anak yang baru lahir kemarin, tidak punya wawasan yang banyak, tapi justru dari anak-anak muda ini kita menjadi salah satu pelopor untuk bagaimana bisa melindungi anak-anak, bahkan melindungi diri kita dari kekerasan seksual. Itu saja mungkin Kak Patricia, terima kasih. Terima kasih, luar biasa pesan terakhirnya itu ya, bahwa anak-anak muda bisa menjadi pelopor dalam hal pencegahan kekerasan seksual bagi anak-anak. Oke, Kak Idris mungkin sudah tersambung atau belum? Oke, baik. Ya, silakan Kak, closing statement-nya. Oke, baik. Terus berkarya, terus melakukan apa yang bisa dilakukan. Ya, hari ini mungkin teman-teman belum bisa memetik apa yang menjadi tujuan dari teman-teman semua. Tapi percaya bahwa satu saat nanti ada kepuasan batin yang akan kalian temukan di situ. Jadi terus berkarya, apresiasi saya yang luar biasa buat teman-teman semuanya. Mereka
generasi kita yang akan meneruskan ya kita nanti ke depan. Pahami mereka. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Idris. Luar biasa sekali hari ini kita dapat banyak ilmu, tidak hanya dari Kak Viani Risti dan Kak Idris, tapi juga dari teman-teman partai. Luar biasa sekali antusiasmenya, dan kami mohon maaf jika tidak semua pertanyaan dan tanggapan teman-teman bisa kami berikan kesempatan untuk pada sesi diskusi atau webinar kali ini ya. Semoga ini kita bisa melanjutkan mungkin lebih spesifik pada pencegahan ya, yang memang betul-betul kita bagaimana sih skemanya yang harus kita buat. Ini mungkin akan lebih bagus jika kita melibatkan mungkin diskusi dengan institusi yang berwenang ya, kita bisa libatkan, itu akan lebih menarik lagi. Karena kita pada webinar kali ini memang fokus pada aspek psikologi. Jadi terima kasih sekali lagi buat teman-teman partisipan yang sudah bergabung. Pertanyaan-pertanyaan tadi saya pikir teman-teman yang sudah tergabung syukur-syukur dari awal, mungkin apa ya, mungkin kita bisa kita bisa mungkin kopi darat gitu ya. Boleh. Siapa tahu ada Pak KUA ini bisa memfasilitasi gitu ya. Boleh lanjut kopdar gitu ya. Amin, amin. Ya diskusi ringan lah. Oke, terima kasih. Sekali lagi kami berharap teman-teman yang ingin mendapatkan info lebih lanjut ya, ini bisa memfollow Instagram teman-teman Bincang Psikologi di @bincangpsikologi. Ini mereka banyak memberikan info-info penting terkait mental healing, kemudian pencegahan kekerasan atau pelecehan terhadap perempuan dan anak. Untuk mengetahui juga kampanye tim Buol Ramah Anak lebih lanjut, bisa memfollow Instagram teman-teman di @buolramahanak. Itu sejauh ini kampanye mereka sudah berjalan selama 7 hari ya. Oke. Jadi buat teman-teman yang barangkali masih ingin atau ingin terlibat dalam kampanye ini sangat bisa, karena ini memang masyarakat sipil semua yang tergabung dalam tim ini, mohon maaf. Jadi silahkan bergabung jika ingin memberikan saran dan usulan-usulan teman-teman terkait kegiatan apa yang bisa dilakukan di sini di kampanye Buol Ramah Anak. Silahkan kontak kami tersedia di @buolramahanak ya. Terus juga kami kebetulan memang sudah melakukan edukasi singkat terkait pendidikan seks ini di 2 sekolah selama berjalannya kampanye ini, ada di SMA 1 Biau, kemudian kemarin di SMP Negeri 2 Bokat. Jadi kami melakukan seperti yang Kak Tiani bilang tadi, Kak Poni juga, bahwa edukasi ini sangat penting dilakukan oleh pihak sekolah. Kebetulan kami bekerja sama dengan 2 sekolah ini. Tinggal menunggu di SD ini lagi untuk melanjutkan edukasi ke tingkat SD. Kira-kira seperti itu dulu informasi dari kami, dan untuk saya pikir sudah cukup jelas ya. Tadi sudah saya simpulkan di tiap pemaparan materi dari masing-masing narasumber. Jadi saya harap kita bisa berlanjut lagi kapan gitu. Nanti kita tunggu respon dari teman-teman panitia. Kita bisa melanjutkan sesi ini ke diskusi mungkin ya. Jadi biar lebih aktif antar partisipan, biar kita lebih enak bertukar pikiran bagaimana kita kemudian membuat skema pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak-anak. Oke, mungkin sebelum berakhir kami minta waktunya teman-teman untuk mengaktifkan videonya. Kita foto bersama dulu. Oh iya, sebelumnya kita boleh kasih tanda seperti ini. Ini pencegahan kekerasan terhadap anak, boleh ya? Oke. Tangan kiri. Oke, sudah? Iya. Oh iya, sebentar. Oke, Kakak Panitia siap? 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya, teman-teman.
Ada 2 halaman soalnya. Oke, 1, 2, ya. Oke, terima kasih teman-teman partisipan, kakak-kakak narasumber yang sudah bergabung pada webinar malam hari ini. Kami memohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila dari saya selaku moderator, kemudian juga dari mewakili teman-teman panitia jika ada banyak kesalahan baik sikap maupun kata. Kami luar biasa terharu dengan respon dan reaksi dari teman-teman. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Salam sejahtera. Selamat malam. Terima kasih semua. Selamat malam semua. Terima kasih banyak.